Selamat pagi Bu Lauren. Jadi di sini saya akan menjawab dan menjelaskan 6 soal dari kelompok saya sebagai soal pengganti ulangan kimia. Oke, jadi untuk soal yang pertama itu nomor 1A kita tuh disuruh penamaan halo alkana. Oke, penamaan ya. Jadi di sini kita lihat nih yang cabangnya tuh paling dekat sama rantai, pokoknya rantai induk yang paling dekat sama cabang. Nah, itu kan ada di sini nih, di sebelah kanan. Jadi kita namain rantai induknya, nomor rantai induknya dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada 5, berarti nanti hasilnya penta ya. Oke, di sini kan cabangnya ada di 2 sama di 3. Oke, jadi di sini kloronya kita bikin pakai bahasa Indonesia, jadi pakai K ya, kloro. Nah, di sini F-nya ya tetap F fluoro. Jadi ini kan F-nya ada di 2, cabang kedua, berarti 2 fluoro. Nah, kloronya ada di 3, berarti 3 kloro. Induknya ada berapa? 5, berarti pentana. Oke, ini jawabannya ya guys ya, nomor 1A. Oke, kita lanjut ke 1B. 1B itu kita disuruh gambar nih, gambar strukturnya. Berarti ini kan ada butana, berarti 4 ya. Kita bikin dulu nih 4 biji ya, C-nya 4 biji. Nah, nih. Ini kan dia cabangnya 2, berarti di sini sama 3 di sini. Ini kita bikin CH3 berarti ya. CH3. Terus ini kan tribromo, berarti 3 ini semua bromo. Nah, ini kita bikin bromo. Kita bikin bromo. Nah, ini di 3 kita bikin bromo juga nih. Nah, ini dia. Nah, ini karena ikatan tidak 3 kita bikin CH. Ini CH3 of course, karena ikatannya cuma 1. Oke. Jadi deh 2 2 3 2 2 3 tribromo butana. 1 2 3 4. Nah, jadi ini dia jawaban nomor 1B. Oke, lanjut ke 2. Jadi 2 itu kita disuruh mengerjakan soal reaksi halo alkana. Nah, reaksi halo alkana itu kan ada substitusi dan adisi. Ini soalnya yang adisi punya. Oke, jadi gimana sih cara jawabnya? Nah, cara jawabnya tuh tinggal kita sambungin CH ini ke CL, CH2 ini ke CL juga. Jadi kita sambungin begini. Seret terang. Nah, ini juga nih CL ini seret terang. Nah, ini hubungan mereka ini kita putus zrek karena mereka masing-masing udah ke pasangannya masing-masing, mereka pisah ya guys ya. Terus habis itu kita tulis jadi kayak gini. Ini CH3, tiru aja nih CH3, terus CH2, terus CH. Nah, si CL ini digabungin sama CH, maksudnya tuh dijadiin cabang dia. Jadi dia di sini nih CL-nya tuh pasangan dia. Nah, si CH2 ini juga sama nih kayak si CH. Dia itu di ininya CL-nya dia ini dijadiin cabang gitu. Dijadiin cabang kan ya guys ya. Nah, terus habis itu ini kita kasih nomor induknya. Ini kan yang paling dekat cabangnya di kanan kan, berarti kita namainnya dari kanan, angkainnya dari kanan, sorry. Berarti ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah kan 4, berarti butana ya. Terus cabangnya itu ada di 1 dan 2, berarti 1,2. Ini kloronya ada 2, berarti di kloro butana. Oke, ini dia guys jawabannya buat nomor 2. Nah, buat nomor 3 itu kita disuruh kerjain soal penamaan alkohol. Nah, kalau 3A kan ini kita namain struktur kan. Soal struktur kita namain. Oke, kita lihat. Ini kan alkoholnya ada di sebelah kanan ya guys ya. Sebelah kanan kedua. Berarti kita ambil nomor induk berarti dari kanan karena lebih dekat nama cabang. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Oke. Ini kan alkohol nih guys. Alkohol itu lambangnya OH. Nah, dia dari 2. Terus habis itu ini induknya ada 1, 2, 3, 4. 4 itu kan butanol ya. Nah,
Jadi gini kan, kalau di alkohol itu butana jadi butanol, propana jadi propanol, jadi tambahin 0 gitu. Nah terus ini kan ada di 2 nih, alkoholnya berarti 2 butanol. Nah ini dia guys jawaban buat nomor 3A. Terus buat 3B itu sebenarnya sama terbaikan dari yang A aja. Ini kita bikin gambarnya, strukturnya gitu. Jadi ini kan 3 metil 3 pentanol, namanya juga pentanol, berarti induknya 5 dong. Nah induknya 5 berarti kita bikin 5 dulu sini. Nih 5 nih C nya nih. Nah 1, 2, 3, 4, 5. Oke 5. Terus ini, nah ini dia 3 nih semua nih, berarti ini kita bikin di 3. Nah alkoholnya di 3, OH, terus ininya cabang biasanya, sorry ini C harusnya, cabang biasanya juga di 3, cabang biasanya juga di 3, CH3. Oke, ini kita bikin CH3, CH2, ini C, CH2, nah ini CH3. Oke, ini sesuai ya sama soalnya ya, 3 metil. Ini sorry, kita kasih nomor dulu, nomor induk 1, 2, 3, 4, 5 biar nggak bingung. Nah gitu ya guys ya. Terus kayak ini kan dia 3 metil. Nah 3 metil ini nih dia ada di 3. Terus ini 3 pentanol. Nah ini dia ada di 3 juga. Begitu guys jawaban buat nomor 3B. Oke kita lanjut ke nomor 4. Jadi nomor 4 itu kita ngerjain soal reaksi alkohol. Nah jadi reaksi alkohol kita namanya guys ya. Oke siap. Jadi kita lihat dulu nih rantai induk yang sebelah mana yang paling dekat sama cabang. Kita jadiin rantai induk kan, ini yang paling dekat ya, karena kan ini ada alkoholnya di sini. Jadi kita kasih ini 1, nah ini 2, 3, 4, 5, terus 6. Nah oke, terus kita lihat nih cabangnya ada di mana aja, alkoholnya ada di mana aja, ada di cabang 1, 2, dan 5. Nah berarti tulis 1, 2, 5 nih guys ya. 1, 2, 5. Ini kan ada 3 nih alkoholnya, berarti 3 dong. Nah kita tulis 3 di sini. Terus ini rantai induknya ada berapa? Ada 6. Berarti 6 itu kan heksa. Berarti heksanol. 3 heksanol. Nah jadi jawabannya itu 1,2,5 triheksanol buat nomor 4. Oke sekarang kita lanjut ke nomor 5A sih. Nah sekarang nomor 5 tuh kita tuh suruh ngerjain soal penamaan ether. Nah ini buat 5A penamaannya dulu ya. Oke dari struktur. Nah ini kita lihat juga nih mana cabang yang terdekat. Nah di sebelah kiri sini kan, berarti kita kasih yang ternyata kita harus utamain ethernya dulu. Ethernya kan yang O ini kan. Nah yang paling dekat sama ether tuh yang mana? Yang kanan sini gitu. 1, 2, 3, 4. Nah gitu. Terus habis itu ini tuh pisah. Kenapa? Karena ini dia tuh kepotong. Jadi kalau ether itu ini tuh kayak kebagi 2 gitu loh. Dia bisa sendiri bareng sama ether. Nah karena ini kan dia cuma 1 nih cabang di ethernya. Jadi kita tuh bilangnya metil. Nah kalau umpamanya nanti ada 2 di sini ada lagi, itu dibilangnya etil dan seterusnya. Oke. Itu di sini kan metil doang ya guys ya. Nah jadi ini kan cabang biasanya ada di 3. Nah tapi kita penamaannya tuh dari abjad dulu. Nah ini kan induknya ada 1, 2, 3, 4. 4 itu kan butil kan jadinya. Kalau di ether butana jadi butil. Jadi kita namain dulu dari butilnya. Nih butil karena butil itu B. Terus kita baru namain dari metil ini nih. Prioritasnya nih si ethernya. Metil, lalu baru cabangnya 3 di cabang 3 metil. Nah ini karena sama-sama metil, jadi kita lihat prioritasnya of course yang si ether dulu doang prioritasnya gitu. Tapi nanti kalau umpamanya cabangnya itu dia etil, tetap etil duluan daripada ini. Oke. Nah ini ya guys ya jawabannya buat kita tambahin ether di sini karena di ether. Kalau ether tuh selalu harus pakai ether gitu. Oke, jadi ini jawaban buat 5A guys ya. Oke, kita lanjut ke 5B. Nah, 5B itu kita disuruh kebalikannya, suruh gambar strukturnya.
Suruh gambar strukturnya. Ini kan etil 2 metil propil ether. Oke, siap. Ini kan propil berarti 3 ya guys ya. Terus ini tuh etil berarti di sebelah kanannya ini nanti habis ether kita ada 2 lagi. Berarti kita tulis dulu nih. 3 tambah 2 berarti 5 ya. Kita tulis C-nya 5 begini. Oke, di sini 3 nih. Terus ini ethernya. Terus ini baru deh etilnya. Nah, gitu. Sini of course CH3. Sini CH2. Oh, sorry. Ini dia ada cabang nih di metil. Kita nggak bisa bikin dia jadi CH2. Berarti ini cuma CH. Mana nih? Oh, ini dia. Yang ini cuma CH, guys. Nah, ini kita kasih cabang di sini. Metil doang kan dia, berarti sini CH3. Nah, terus habis itu di sini baru CH2, di sini CH2, sini CH3. Oke, ini of course dipisah ya, karena ini kan setelah ether jadinya etil, karena ini ada 2. Nah, ini kita rantai induknya dari sini 1, 2, 3, jadilah propil. Nah, si cabangnya kan cuman ada 1 nih metil, dan dia ada di cabang kedua, berarti 2 metil. Nah, ingat lagi penamaan ether itu dari abjad. Jadi of course yang ini dulu, etil dulu, baru yang di cabang 2 ini metil, baru ke nama induknya propil. Oke. Jadi ini ya guys ya, jawaban buat nomor 5A. Jadi oke, next kita ke nomor 6. Jadi nomor 6 itu kita disuruh ngerjain soal reaksi ether. Nah, oke, siap. Ngerjainnya itu gini. Kita kerjain di sini di bawahnya. Nah, jadi hanya itu dia dipisah sama Cl, jadi berhubungan sama yang O ethernya. Nah, Cl nya ini jadi berhubungan sama CH2 nya gitu. Jadi kita tulisnya begini, kita ikutin aja sininya. CH3 CH2 nah ini 0. Nah, masukin CH-nya. Masukin H-nya di sini. Nah, ini buat nyambungin ke Cl ya, kita kasih plus. Tambah baru Cl. Nah, Cl dihubungin nih sama si CH2. Gitu, udah ada pasangannya masing-masing ya. Jadi mereka kayak double date gitu. Nah, terus habis itu sini tambahin deh CH3-nya. CH3. Nah, udah seperti itu guys jawaban untuk nomor 6. Terima kasih. Sekian penjelasannya dan mohon maaf bila ada salah. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Generasi Buntoro dari kelas 12 MIPA 1. Dan hari ini saya ingin membuat video tentang bagaimana cara penyelesaian soal hal alkana, alkohol, ether, dan reaksi-reaksinya yang diberikan oleh teman saya sebagai pengganti ulangan. Tugas ini diberikan oleh Bu Lauren sebagai ulangan harian kimia. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. Jadi di sini tuh soal 1A itu tuliskan tata nama dari struktur halo alkana di bawah ini. Dari ini aja kita udah tahu kalau misalnya kita tuh disuruh cari penamaan dari struktur ini. Nah, struktur ini tuh disebutnya tuh halo alkana. Oke, gimana sih cara cari penamaannya? Jadi cara carinya itu pertama itu kita tentuin dulu rantai induk terpanjang. Kita hitung nih, rantai induk terpanjang itu bisa dari kanan atau kiri. Kita hitung rantai terpanjang itu di mana. Tapi sebelum itu kita harus lihat juga di sini tuh ada gugus fungsi atau cabang gak sih? Oh, ternyata di sini ada gugus fungsi. Gugus fungsinya itu ada I ya, yang disingkatnya itu adalah iodo. Nah, kita hitung nih rantai induk yang terdekat dari iodo ini tuh dari kanan atau kiri. Kita hitung. Kalau dari kiri ya 1, 2, 3, 4 baru ketemu iodo. Kalau dari kanan 1, 2, 3 langsung ketemu iodo. Berarti yang paling cepat ketemu iodo ini adalah dari kanan. Kita tulis aja nih rantai induknya, berarti dari kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kenapa jadi ini 1, 2? Karena C2A5 itu sama aja CH2 dan CH3 ya. Kita langsung aja nih tulis namanya.
kita pertama rantai induknya dulu deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tahu kalau misalnya 6 itu rantai induknya itu disebut heksana. Heksana. Nah, baru kita hitung gugus fungsinya. Gugus fungsi itu ada di rantai induk nomor 3. Berarti 3 iodo heksana. Jangan lupa dikasih strip. 3 iodo heksana. Oh, di sini jangan lupa kasih strip lagi ya. Kita lanjut ke nomor yang 1B. Nah, 1B ini tuh kita disuruh buat bikin strukturnya. Kita bikin struktur nih butana. Butana ini gampang ya guys. Butana itu cuman 4. 1, 2, 3, 4. Nah, habis itu kita tulis aja nih 2 fluoro. Berarti gugus fungsi fluoronya ini tuh ada di rantai induk nomor 2. Bisa dari kanan atau kiri ya, tapi saya mau dari kanan. Berarti ini di sini fluoro. Fluoro 3,3 dimetil. Berarti di sini ada cabang dong. Nah, baru kita bentar deh. Saya kasih nomornya dulu. Kasih nomornya berarti di sini 1, 2, 3, 4. Nah, kan kita tulis nih, kan ada 3,3 dimetil. Berarti di sini 3, berarti di sini CH3 dan CH3. Nah, kenapa ini tuh disebut sebagai dimetil? Kenapa ada D-nya nih? Karena cabangnya itu sama guys, sama. Ada CH3, ada CH3. Jadi kalau misalnya bisa digabungin, kenapa kita nggak bisa gabungin gitu? Maksudnya kenapa kita nggak gabungin aja? Jadi tulis di sini lah dimetil. Nih, aku kasih contoh lain ya. Kalau misalnya contoh lain, kalau misalnya di sini misalkan ada CH3 lagi nih, ya. Berarti 3,3,4. Kalau misalnya 3 berarti di sini tuh tri. Berarti 3,3,4 trimetil butana. Nah, udah ya guys, ini udah selesai. Ini cuma contoh ya, ini cuma contoh. Oke, kita lanjut nomor 2. Oke, nomor 2. Di sini tuh ada, oh my god, di sini tuh ada reaksi haloalkana. Nah, reaksi haloalkana itu dibagi jadi 2. Ada adisi dan substitusi. Dan di sini saya akan mengambil reaksi substitusi. Jadi apa sih substitusi itu? Substitusi itu adalah menggabungkan ya. Jadi ini kan ada propana plus Cl2. Jadi pertama itu propananya itu kita ini dulu, pisah-pisah dulu. Jadi kayak CH3 ini. Itu sama CH3 ya, karena dia mengikat 3 hidrogen. Dari sini CH2 mengikat 2 hidrogen, dan di sini CH3 karena mengikat 3 hidrogen. Oke. Nah, kita kan tadi bilang kan kalau substitusi ini tuh penggabungan. Berarti ini tuh strip itu kita hilangkan. Habis itu sel ini tuh kita barter guys. Kita barter ke sini. Dan salah satu hanya itu kita barter juga seperti ke sini. Aduh, maaf kecoret. Nah, kita langsung tulis aja, kita langsung eksekusi. Nah, di sini tuh tadi kan kita tahu kan kalau misalnya ini tuh sama aja kayak CH3, tapi karena kita barter di sini H, di sini jadi H dan di sini Cl, berarti ini kita tulis CH2 dan di bawahnya itu ada Cl. Nah, di sini kita langsung lihatin aja nih. Jadi ini ada C yang mengikat 2 hidrogen, berarti CH2. Selanjutnya apa? CH3. Nah, plus. Kenapa ada plus? Karena kita jangan lupa nih, ada Cl di sini yang terakhir, dan kita tadi kan barter nih. Hanya salah satu barter di sini, berarti tambah jadi HCl. Kita gabung aja ya, guys. Nah, oke, kita namakan sekarang. Kita namakan ini tuh sebagai haloalkana. Bentar ya. Haloalkana. Dan kita tahu kalau misalnya itu rantai induknya itu ada 3, yaitu propana. Oke, ini propana ya. Ini propana ya. Nah, di sini juga ada klorida. Di sini ada klorida, berarti ini tuh tulisannya itu di bawah kloro
kloropropana. Sorry, ini tulisnya kloropropana. Kloropropana. Jadi tulis ini dulu kloro, baru di sini propana. Nah, kenapa di sini tuh tidak ditulis 1 kloropropana? Kenapa? Karena kalau misalnya dia ada di rantai induk 1, kita nggak perlu tulis angkanya gitu. Kalau misalnya kloro ini berada di nomor 2 sini, kita tulis berarti 2 kloropropana. Kita lanjut nomor 3. Nomor 3, tuliskan tata nama alkohol di bawah ini. Nah, kita eksekusi langsung aja lah rantai induknya. Kita udah tahu nih rantai induk terpanjang ini berarti kesini dan kesini. Bentar ya. Nah, habis itu langsung aja nih kita rantai induknya berapa nih? Ini kan rantai induknya ada 7 nih. 7 itu kan berarti heptana. Kita keep dulu nih heptana di sini. Nah, kita cari nih alkoholnya itu di mana sih? Di rantai induk keberapa sih? Di rantai induk kedua kan? Berarti kita keep juga nih di sini ada 2 OH nih ya, 2 OH nih. Maksudnya di sini tuh ada kayak di OH-nya itu di rantai induk kedua nih ya. Terus kita lihat juga nih di sini ada cabang ternyata. Di sini ada cabang 2 etil ya. 2 etil. Berarti tulisannya langsung aja nih 3,3 di etil karena di situ ada 2 ya. Karena di sini ada 2. Jadi kita langsung gabungin aja nih. Jadi 3, strip di etil. Jangan lupa kita tambahin ini, langsung aja eksekusi nih. 2 heptana. Salah, bukan heptana lagi. Karena kita lagi ngebahas alkohol, berarti heptanol. Oke, lanjut ya. Lanjut nih ke soal berikutnya. Nah, ini gampang banget nih, kita disuruh bikin strukturnya. Etanol itu kan dari etana kan. Etana itu kan rantai induknya kan berarti 2. Berarti terus aja kita tulis di sini C sama C gitu kan. Nah, kan sebelumnya kita udah bahas nih kalau misalnya etanol itu termasuk seperti kayak 1 etanol. Tapi kalau misalnya OH-nya itu ada di rantai induk yang pertama, itu tuh nggak perlu ditulis angkanya, kita langsung aja tulis di sini OH, dan di sini itu adalah CH2, dan di sini adalah CH3. Kita nggak perlu tulis lagi 1 etanol, kita tidak perlu tulis lagi seperti ini, kita langsung aja seperti ini, langsung etanol. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, 4 ini tuh termasuk reaksi alkohol, dan ini tuh termasuk reaksi polivalen. Kenapa reaksi polivalen? Karena dia itu mengikat lebih dari 3 alkohol. Ini kita lihat aja nih, alkohol ini tuh ada 4. Langsung aja kita hitung. Oh ya, perlu diingat kalau misalnya OH ini itu tuh tidak bisa dijadikan sebagai rantai induk. Jadi kita langsung aja nih 1, 2, 3, 4. Kalau 4 itu apa? 4 itu butana. Oh ya, kita langsung aja ya guys, langsung kita tulis butanol. Langsung kita masukin OH-nya itu di mana aja. Di sini ada 1 guys, ada di nomor 1,1, habis itu 2, ada juga di 2. Langsung kita tulis sini, kan kalau misalnya OH-nya ada 3 nih, berarti kita tulis tri kan. Kalau kita OH ada 2, kita tulisnya di. Kalau ada 4 itu apa? 4 itu tetra butanol. Jangan lupa tulis stripnya ya guys. Oke, lanjut. Ini kita bahas soal baru ya. Yaitu eter. Nah, di eter ini tuh ada yang namanya alkoksi. Sebentar. Ada alkoksi dan alkana. Gimana kita cara bedainnya? Nah, alkana ini itu tentunya kita dari rantai induk terpanjang ya. Rantai induk terpanjang itu kita hitung aja coba kita hitung dari sini ya. 1, 2, 3. Sedangkan dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini dari panjang itu berarti dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ini kita udah tahu dong kalau misalnya
Yang di belakang oksigen ini tuh, yang di berjadian ini tuh berarti termasuk alkoksi. Dan ini tuh termasuk alkana. Kita langsung tulis aja. Ini tuh berarti kan ini kan propil ya guys. Ini tuh propil ya. Ini propil, dan kalau misalnya 5 itu adalah pentana. Kita langsung itu aja, eksekusi aja. Kita pertama di alkoksiin dulu ya. Berarti ini tuh propoksi pentana. Oh ya, jangan lupa O-nya ini tuh kan tadi ada kan di 2 kan. O-nya itu sebagai pembatas ya misalkan. Berarti ini tuh tulis itu 2 propoksi pentana. Nah, kalau misalnya kita jadiin ether nih ya, berarti ini tuh pentil, propil, ether. Oh iya, kalau misalnya buat penamaan ether ini tuh sesuai abjad ya, dan jangan lupa ether ini terpenting di belakang. Emang ether ini sukanya di belakang ya guys. Nah, oke. Lanjut aja ke nomor yang 5B ini ya. Ini tuh masuk ke ether ya. Propana itu kita tadi ingat itu berapa? Propana itu ada 3 ya. 3, jangan lupa 3. Dan di sini ada di sini tuh ada ether, yaitu pembatasnya O. Propoksi juga. Oh my god, berarti sama ya. Sama ini ya. Ini jadi sebenarnya terserah aku nih mau dari kanan atau kiri sama aja, tapi aku mau dari kiri. Rata induknya aku mau dari kiri, berarti ini CH3. Oh ya, di sini kan ada 2 metil, berarti di sini aku tulis 2 metil nih. Di sini aku tulis CH3, di sini CH, di sini CH2, di sini H2. Nah, kita langsung eksekusi aja nih. Ini kan kita udah nih, kita masuk ini alkoksi ya. Ini alkoksi, sedangkan ini tuh termasuk propana. Propana ini tuh sebenarnya udah selesai, tapi perlu kita ketahui kalau misalnya cabangnya ini tuh ada di tengah-tengah, jadi kan dia tuh bisa membuat lingkaran ya, sehingga kita tulis penamaan itu jadi propoksi. Itu dari propoksi ini ya, dari propoksi kita tulis ini propoksi isobutana. Oke, kita akan tulisnya kayak gini ya, berarti ya 1, 2, 3 propoksi isobutana. Nah, kalau misalnya kita jadiin ke ether, itu adalah propil isobutil ether. Nah, ini udah selesai. Nah, kita langsung aja ke soal terakhir. Tuliskan reaksi ether yang bereaksi dengan alkil halida. Alkil halida itu seperti fluoro, kloro, bromo, dan iodo. Nah, di sini tuh kita lihat di sini tuh ada fluoro ternyata. Fluoro, alkil halidanya itu ada fluoro ya. Nah, di sini tuh membentuk alkohol. Berarti kita kan tahu kalau misalnya membentuk alkohol itu berarti ini kan OH kan. Berarti ada salah satu yang di situ ada alkoholnya, berarti ada OH-nya. Nah, langsung aja kita eksekusi. Di sini itu kita coret, dan kita ini kan ada H nih. Kita H-nya itu kita pindahin ke sini. HF-nya itu kita pindahin ke sini, dan CH-nya itu kita pindahin ke sini. Nah, oke, kita udah lanjut, berarti langsung aja kita tulis di sini. CH3 ada sebentar. CH3, CH2, CH2, O min H. Karena kan kita kan tadi kan barter kan di sini kan. Kita tukar di sini jadi F. Dan di sini adalah minus CH2 dan CH3. Nah, ini tuh udah jelas banget ya, ini tuh gabungan dari alkohol, dan ini ada fluoro.
Sekian dari saya, terima kasih Kanan.